Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul insyaallah di dalam majlis yang penuh barakah, di dalam grup WhatsApp dan Telegram yang insyaallah menjadi saksi yang membahagiakan untuk kita semua di hadapan Allah Ta'ala kelak. Dalam program kesayangan kita, kisah para kekasih Allah, yang pada hari ini insyaallah Al-Fagir akan membacakan sebuah kisah yang bisa kita ambil ibrah atau pelajaran dari kisah tersebut. Kisah perjalanan seorang yang Allah muliakan, yang semoga dengan kemuliaannya Allah pun memuliakan kita semua. Kisah daripada dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk sahabat Az-Zahra yang bermukim di Bogor, berbahagialah. Niatkan bertabaruk atau mengambil barakah dengan tinggalnya di Bogor, mengambil barakah daripada seorang walinya Allah yang salah satunya adalah Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang rumah beliau berada di Empang, Bogor. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kemanfaatan dari apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau dari kemuliaan, karamah, dan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Bismillah, mari kita simak kisah dari Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad adalah seorang alim yang kasyaf. Habib Alwi lahir di Gaidun, Hadramut pada tahun 1299 Hijriah, bertepatan dengan 1822 Masehi. Habib Alwi dibesarkan dan dididik langsung oleh ayah beliau, yaitu Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang merupakan seorang wali dan ulama rujukan umat di zamannya. Habib Alwi belajar berbagai kitab keislaman di bawah bimbingan ayah dan kakeknya, hingga beliau mendapatkan ijazah dari ayah dan kakeknya. Habib Alwi sangat mumpuni dalam bidang hadis dan tafsir, sebagaimana kebanyakan para alawiyin di Hadramut lainnya. Mereka menimba ilmu dari ayahnya kepada kakeknya, dan sanad keilmuan ini terus bersambung ke atas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Alwi merupakan keturunan dari Sahibur Ratib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nama beliau adalah Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir bin Umar bin Abu Bakar bin Ali bin Alwi bin Abdullah Sahibur Ratib bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib, suami daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapat bimbingan dari ayahnya, beliau mengembara dari satu kota ke kota lainnya di Hadramut untuk menimba ilmu dan mengambil ijazah dari para ulama dan aulia. Di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Khatib, lahir dan wafat di Tarim; Syekh Abud Al-Amudi, Gaidun; Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Bar, Giran; Al-Habib Umar bin Hadun Al-Attas, Mashhad; Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Huraidah;
Al-Habib Abdullah bin Umar bin Smith Shibam, Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Saleh Al-Bahar, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi Ghurfah, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur Mufti Hadramut, Al-Habib Idrus bin Alwi Al-Idrus Al-Tarim, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Haddad Tarim, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang berada di Hadramut. Ketika beliau pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam datuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau menetap di sana beberapa waktu, dan itu beliau pergunakan untuk menimba ilmu kepada para ulama Haramain pada masa itu. Di antaranya, beliau berguru kepada Asy-Syaikh Said Babsail, Asy-Syaikh Umar bin Abu Bakar Bajunet, Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi Mufti Mekah. Setelah itu, beliau kembali ke kampung halamannya di Hadramut. Tak lama kemudian, beliau hijrah ke Indonesia bersama ayahnya, Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang wafat dan dimakamkan di kota Tegal, Jawa Tengah. Beliau berdakwah dari satu kota ke kota lainnya, dan akhirnya beliau memilih kota Bogor untuk tinggal dan menetap. Di Bogor inilah beliau berdakwah dan mengajar hingga akhir hayatnya. Suatu teladan yang diberikan oleh Al-Habib Alwi, bahwa sebagai orang Islam kita harus mencintai ilmu dan belajar dimanapun berada. Oleh karenanya, di Indonesia, Habib Alwi yang sudah memiliki keilmuan yang luas kembali mencari para ulama untuk menimba ilmu dan mengambil ijazah. Di tanah Jawa, beliau berguru kepada Al-Habib Idrus bin Husain bin Ahmad Al-Idrus yang wafat di India. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang, Bogor, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Bondowoso. Habib Alwi adalah seorang yang istiqamah dalam menjalankan ajaran para salaf Bani Alawi yang merupakan leluhurnya. Beliau selalu menjaga jarak dengan para penguasa dan tidak ingin dekat dengan kekuatan politik manapun. Pernah suatu saat, utusan presiden mendatangi rumah Habib Alwi di Empang, Bogor. Utusan tersebut menyampaikan bahwa Habib Alwi diundang secara resmi oleh Presiden Soekarno untuk datang ke istana presiden di Bogor, karena presiden ingin bertemu langsung dengan Habib Alwi. Awalnya beliau menolak, namun karena utusan tersebut datang berulang kali, akhirnya Habib Alwi pun menyanggupi. Pada waktu yang ditentukan, Habib Alwi dijemput untuk ke istana oleh utusan tersebut. Sesampainya di istana, Presiden Soekarno menyambut beliau. Kemudian Presiden Soekarno menyampaikan permasalahan berat yang sedang dihadapinya dan meminta kepada Habib Alwi agar mendoakan secara khusus agar permasalahannya tersebut segera terselesaikan. Habib Alwi pun menyatakan akan mendoakannya. Selang beberapa hari, masalah yang menimpa Presiden Soekarno tersebut telah terselesaikan di luar dugaan dan kemampuan sang presiden. Soekarno sangat yakin bahwa tuntasnya masalah yang sedang dihadapinya itu adalah berkat doa dari Habib Alwi. Maka presiden mengutus kembali ajudannya untuk menjemput Habib Alwi ke istana. Sebenarnya Habib Alwi sangat keberatan untuk datang ke istana. Karena perintah presiden, beliau pun datang ke istana. Sesampainya di istana, Soekarno menyambut beliau dengan sangat gembira seraya mengatakan, "Apa saja permintaan Habib akan saya kabulkan," kata Soekarno kepada Habib Alwi sebagai ucapan terima kasihnya. Mendengar pernyataan dari sang presiden pertama RI itu, Habib Alwi mengatakan, "Benarkah setiap permintaan saya akan presiden penuhi?" "Ya," jawab Presiden Soekarno dengan mantap. Dengan nada rendah, Habib Alwi mengatakan, "Tolong jangan undang saya lagi ke istana, tidak lebih dari itu.
Kapanpun presiden memerlukan sesuatu, saya siap membantu. Utus saja ajudan Bapak untuk datang ke rumah saya, jadi tidak mengganggu ibadah saya dan waktu kerja presiden. Mendengar perkataan Habib Alwi, Presiden Soekarno merasa sangat terharu karena ia menyaksikan seorang alim yang begitu tawadhu, dan Presiden Soekarno hanya bisa menjawab, hanya itu permintaan Habib? Habib harus tahu, lebih dari 100 juta rakyat Indonesia ingin bertemu saya dan berusaha masuk ke istana ini. Namun tidak semudah itu, tapi Habib malah menolak untuk masuk istana. Habib Alwi wafat di Bogor pada hari Jumat 23 Muharram 1373 Hijriah, bertepatan dengan 2 Oktober 1953 Masehi. Jasad beliau dimakamkan di Kompleks Masjid An-Nur, Kramat, Empang, Bogor, bersanding dengan makam guru beliau, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim Fid-Darain. Amin. Semoga kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah mulia ini, yaitu sebagai orang Islam wajib untuk kita menuntut ilmu dimanapun kita berada, kapanpun, dan tidak ada batasan untuk kita menimba ilmu. Ambil ilmu yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, karena hanya berpegang teguh dengan tali Nabi Muhammad SAW yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tawadhu adalah kunci utama seseorang hamba bisa mendekat kepada Allah Ta'ala, tidak menginginkan kepada selainnya Allah Ta'ala, tidak menginginkan kedekatan kecuali kedekatan dengan Allah Ta'ala. Pelajaran yang sangat berharga yang kita dapat hari ini dari seorang yang begitu berharga, begitu mulia, Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Al-Fatihah li Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila Sayyidina Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Thumma ila Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas wa usulihim wa furu'ihim fid din wa hibaihim anna Allah yataghashawhum birahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa imdadatihim isyraqatihim wa qudsiatihim wa nadaratihim wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa 'afiyatin misir al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama untuk diri saya dan untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita kembali berjumpa pada kesempatan selanjutnya bersama dengan kisah orang-orang mulia, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Istiqamah fi ta'atillah wa rasulih, sampai kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah, didampingi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.